ingin jadi PNS. Tahun 74 diangkat orang PNS. Di sekolah saya itu ada 4 guru PNS, guru honorer daerah. Ya. Jadi ada 4, 3 diangkat. Padahal 3 ini yang diangkat ini tukang nyontek ke saya waktu saya di PKA. Saya nggak diangkat, nggak tahu sampai hari ini. Cuma saya tahu bahwa Tuhan punya rencana lain semuanya. Karena nggak diangkat kecewa saya, keluar kerja di pabrik karet Keram Rambut di Kembar. Di Keram Rambut 2 tahun Pak, tinggal di bawah rumah asap itu juga siseng aja, baunya setengah mati. Ya, rumah asap tahu kan, mau itu Pak, 1 kilometer cium bau. Tapi kalau kita kerja di situ nggak bau lagi Pak. Jadi tinggal itu, kalau baru tahu kalau nonton bioskop, pergi nonton bioskop bisa masuk. Pak, tapi nggak berani mengatakan siapa kan, baju saya bersih sekali. Tapi buat ini 74, 76, 70 anak ada muktamar PI saat di PI dulu, pergi ke Jakarta itu muktamar. Pulang ke rumah saya bilang, Mami, saya mau ke Jawa mau Batasi. Mami bilang, Nyayan, panggilan Nyayan, panggilan orang Aceh anaknya. Siapa yang akan bantu kamu di sana? Kita nggak ada keluarga satupun di Jawa. Saya bilang Tuhan ada di sana. Begitu saya bilang Tuhan ada di sana, bisa bersemangat. Kalau kamu yakin kamu di sana pergi, doa saya, kamu boleh lupakan semua, jangan lupakan. Pergi. Saya ke sana nganggur saya Pak, nganggur 1 tahun rambutnya segini, 1 tahun tahu bagaimana naik bus nggak bayar. Tahu. Baju yang di waktu kerja di pabrik karet saya jual pasar rumput makan. Jadi ya puasa 76 itu Pak, betul-betul saya puasa, buka puasa dan sahur itu ada di musola orang Betawi. Orang Betawi kebiasaan baik Pak, kalau bulan puasa dia bawa makanan itu buka puasa. Apa aja, kadang-kadang telepon, kadang-kadang apa aja deh. Saya selalu sholat di situ, itu makan buka puasa. Itu juga itu sahur. Ya. Sehingga 76 itu orang kasih sedekah wakaf, zakat fitrah. Waktu itu ingat saya dikasih 350 rupiah. Sampai hari ini nilainya mungkin lebih mahal dari 350 juta. Ya. Begitu berharga karena dikasih fitrah itu saya bisa makan yang proper di hari raya. Singkat cerita kemudian dapat kerja di Kejaksaan Agung sebagai pembina rohani. Kerja saya ngurus masjid. Ya. Kalau nggak ada khotbah. Jadi 78 saya masuk UI Fakultas Hukum sore. Kalau lulus tadi di Los Materi kan jadi guru Pak ya? Kenapa? Kalau diangkat tadi di Langsa tadi jadi guru Pak. Jadi guru. Ya paling-paling kalau ikut kemungkinan 2. Mungkin ikut GAM dan ditembak oleh TNI. Ya kan? Kalau tidak ikut GAM mungkin ikut partai. Mungkin paling-paling ketua DPRK Aceh Timur gitu kan. Itulah kuasa Tuhan Pak ya. Maka kita tahu, saya mengerti benar ayat yang mengatakan asar takalusyan wa khairul lakum wa asar tubusyan wa syarrul lakum. Barangkali yang kau benci itu baik bagimu, barangkali yang kau cinta itu tidak baik bagimu. Kita tidak perlu hakikat, tidak perlu hakikat. Jadi itu Pak. Jadi Tuhan justru tidak mengangkat saya jadi PNS karena Tuhan ingin saya jadi menteri. Nah mudah-mudahan menteri bukan untuk kebanggaan, tapi untuk kebaikan. Alhamdulillah mungkin saya orang Indonesia pertama yang punya rekor pegang 5 menteri. Walaupun saya tahu kalau sekali lagi Pak Jokowi reshuffle saya akan jadi menteri yang baru, saya tahu jabatan saya Menteri Urusan Wanita Muda. Kalau mau buat mulai lamar gini dia boleh. Sukabumi hari itu tadi Pak. Nah kembali ke cerita tentang apa itu. Sampai ke sekolah ke Amerika, bayangkan Pak. Ya, ini yang penting harap saya. Saya lahir di Indonesia bisa naik tangga sosial. Saya di India, lahir di Filipina, nggak mungkin. Saya nggak pernah orang tanya siapa kamu. Sampai hari ini. Hari ini saya bangga menceritakan ayah saya tukang pakas, ibu saya guru ngaji, buta huruf Latin. Baru ibu saya belajar huruf Latin ada PBA dulu. Tahun 70-an ada PBA pengalaman tahun. Baru Mi bisa baca huruf Latin.
Orang Aceh yang baik dulu kan belajar pertama Al-Quran kan, Ya. nggak belajar ini. Tapi hari ini saya bangga, tidak pernah orang tanyakan. Dan itu saya mengatakan pada anak muda Indonesia, you can be whatever you want to be in this country. Cuma Indonesia yang luar biasa Pak. Orang-orang nasib saya itu yang jadi pejabat, jadi menteri, jadi presiden. Itu orang common people kan saya. Ya kita ini. Sampai itu tadi apa tahu dan di maka Polres saya doakan dengan satu aja jenderal. Ya kan? Amin. Ya, kalau perlu jadi panglima TNI, kenapa tidak? Ya kan? Itu Gatot orang biasa tadi kalau di pesawat panglima TNI. Ya. Jadi ini bagusnya Indonesia. Dan yang paling menguntung, yang paling bermanfaat atau paling diuntungkan ada Indonesia adalah orang-orang yang etnik minoritas. Kenapa? Di sini nggak ada perang perusahaan etnik, tapi di tempat lain yang mayoritas kan orang Sunda atau orang Jawa. Kalau Anda orang etnik minoritas, kan nggak mungkin. Di sini alhamdulillah perang perusahaan tuh. Saya sampai sekarang ini apa yang bisa aku lakukan? Nggak pernah ditanyakan apa yang siapa kamu. Itu adanya Indonesia. Jadi kembali kepada tadi, saya sampai ke Amerika sekolah pertama. Saya belajar matematik Pak umur 32 tahun. Baru sudah tahu minus kali ini jadi plus. Sekolah agama. Tapi alhamdulillah pergi ke Amerika, master saya pertama ekonomi, public policy, master kedua hubungan ekonomi internasional, doktor saya di bidang pasar modal. Kenapa bisa? Orang Arab mengatakan manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan sukses. Orang Inggris mengatakan where there is will, there is way. Ada kemauan pasti ada jalan. Tentu doa ibu saya yakin doa ibu saya di samping garis tangan ini. Nah, sampai ke Amerika saya ikut tasawuf sufi, ya, Naksabandi. Itu ada gurunya di Philadelphia. Itu guru itu dari Sri Lanka. Orang yang sudah tua sekali, tidak tahu berapa umurnya, dia nggak pernah mau menceritakan tentang siapa dia. Tapi diketemukan oleh masyarakat di pedalaman Sri Lanka. Orang di Sri Lanka, India itu Pak, orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, kalau mencari kebenaran mereka bertapa. Jadi beliau itu yang bertapa diketemukan oleh orang jadi rotan. Lama-lama dibawa ke desa, bikin padepokan, ajarkan tentang Tuhan. Nah, baru sekali sufi ini yang sekarang kurang. Menurut beliau, Tuhan itu seperti melihat dari helikopter. Yang beliau lihat bukan baju kita, baju putih, baju batik, baju hitam, bukan. Tuhan lihat hatimu. Apakah orang Kristen bisa masuk surga? Bisa. Ada ayat Al-Quran juga kan. Hiduplah alladzina amanu wal yahudu wan nasara wasabiin man amana billah fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Sabiin. Orang Sabiin itu tidak diterimakan. Tapi yang beriman kepada Allah. Allah itu adalah Tuhan. Allah itu bukan Tuhan Islam, bukan nama khusus Tuhan Islam. Karena sebelum Islam datang sudah ada Allah. Nama Allah Abdullah itu adalah ayahnya Nabi. Abdullah namanya, hamba Allah. Allah itu adalah Al-Ilah. Al-Ilah, the God bahasa Inggrisnya, Tuhan tertentu, Tuhan yang maha agung. Nah, masalah disebut Al-Ilah. Tapi Tuhan itu juga Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Macam. Jadi Sufi mengatakan urusan surga urusan Tuhan. Tapi bagaimana kita upaya mendekatkan itu. Nah, begitu sama orang Indonesia yang lucu adalah itu Indonesia, that is a God blessed country. Indonesia itu negeri yang dirahmati Tuhan. Kenapa? Dia nggak pernah nyebut negara lain, nggak pernah nyebut Arab, nggak pernah nyebut Arab. Tapi Indonesia, that is a God blessed country. Karena di Indonesia banyak sekali orang yang mencintai Tuhan dan dicintai Tuhan. Kita tidak tahu siapa mereka. Orang yang mencintai Tuhan dan dicintai Tuhan. Oleh sebab itu saya yakin, insya Allah negeri ini akan jadi negeri yang
baik. Ya, mudah-mudahan kita rawat, kita jaga. Ya. Nah, yang kita khawatirkan sekarang makin tidak toleran orang itu yang bahaya. Ya. Jadi orang Islam makin begini, orang Kristen makin begini. Kalau ini terus-terusan di masa depan kita begini. Kalau itu terjadi, Di Suriah gitu. oh, so itu mudah-mudahan Allah melindungi. Ya. Kok jadi kuliah malam nih. Pak Bupati itu. Kalau pas Jumat tadi kan bisa pas hari Jumat. Kadang Pak Menteri mau Pas hari Jumat ini kamu pulang. kadang ada sebagian dari kepala dinas mau tanya sama Bupati, bisa Pak sedikit dari itu. Silakan, silakan. Silakan.